yang lebih ketat mengenai tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan atau penahanan yang memang diberikan kewenangannya kepada penyidik inkasu termohon. Namun, apabila dijalankan dengan tidak bersesuaian dengan KUHP baru, maka dapat disimpulkan melanggar berbagai pasal dan asas hukum yang berlaku. Bahwa selain daripada itu, termohon sepatutnya pula memahami asas detention as a last resort atau penahanan sebagai upaya terakhir, yakni upaya paksa penahanan seharusnya hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan seharusnya penahanan digunakan sebagai kebutuhan penyidikan sehingga harus dimaknai adanya pelanggaran pula terhadap asas nemo judex in causa sua atau tidak ada orang yang boleh bersikap subjektif, yakni penyidik inkasu termohon harus objektif dan tidak boleh menunjukkan subjektivitas. Poin 23, bahwa pemohon akan terlebih dahulu menguraikan secara singkat kronologis penyidikan perkara pidana yang diajukan permohonan pra-peradilan aku, yakni sebagai berikut. Bahwa Presiden ke-7 RI Insinyur Joko Widodo atau disebut Jokowi secara resmi telah melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025. Berdasarkan laporan polisi mana dengan nomor LP garis miring B garis miring 2831 garis miring 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polda Metro Jaya atas nama pelapor Insinyur H. Joko Widodo, yakni diantaranya terhadap KRMT Roy Suryo Noto Projo, inkasu pemohon, dan beberapa orang lainnya dengan 5 pasal yang dilaporkan, yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru. Pasal 311 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang Tahun 2008 tentang ITE. Lain yang secara melawan hukum juga beberapa orang lainnya, yakni berdasarkan laporan polisi sebagai berikut. Nomor LP garis miring B garis miring 978 garis miring 4 Romawi garis miring 2025 garis miring SPKT garis miring Polres Metro Jakpus garis miring Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama. Nomor LP garis miring B garis miring 1387 garis miring 4 Romawi garis miring 2025 garis miring SPKT garis miring Polres Metro South garis miring Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecumanan yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nomor LP garis miring 976 garing 5 Romawi garing 2025 garing SPKT titik Satreskrim garing Restro BKS Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Sweken yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama. Oleh karena ketiga orang pelapor dimaksud tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan peristiwa ramainya pemberitaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan yang lebih aneh dan janggal, ketiga pelapor mengaku sebagai korban dalam peristiwa pemberitaan ijazah palsu Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ketiga pelapor mengaku sebagai korban bahwa selanjutnya KRMT Roy Suryo Noto Projo dan kawan-kawan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor S.T.T.4/1899/11 Romawi /2025 / Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025
baik bukti P1 dan dinyatakan sebagai klaster 2 dalam perkara pidana maksud. Dan dengan disangka melanggar berbagai pasal, yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru, pasal 311 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah dinyatakan dicabut dan telah berubah menjadi pasal 243 KUHP baru. Dan dengan tercantum para pelapor atau dengan legal standing sebagai korban sebanyak 4 orang, yakni sebagai berikut: Insinyur Joko Widodo, Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel Sweker. Bahwa selanjutnya pula pemohon telah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025. Video bukti P2, surat panggilan nomor S.PGL garing S dari sambung 5.1 garing 9486 garing 11 Romawi garing 2025 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025. Dan pemohon sangat kooperatif dan telah selesai diperiksa. Serta selanjutnya telah dikenakan wajib lapor untuk 1 kali seminggu oleh termohon hingga saat dilakukannya penangkapan atas diri pemohon pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 lalu dengan tertib dan penuh disiplin, yakni pemohon melapor pada waktunya ke Mapolda Metro Jaya inkasu termohon, meskipun sesungguhnya baik pasal 108 ayat 6 KUHP hanya mengatur bahwa wajib lapor hanya diberlakukan terhadap tersangka yang berstatus tahanan kota, sedangkan faktanya terhadap pemohon tidak diberlakukan penahanan. Bahwa selain itu pula pemohon melalui tim penasihat hukumnya telah meminta BAP, berita acara perkara, ketika diperiksa sebagai tersangka baik secara lisan maupun secara tertulis bukti P3 surat nomor 007 garing 12 Romawi garing 2025 garing Tokham tanggal 12 Desember 2025 perihal pemberitahuan jadwal ahli dan permintaan spritsing perkara kedua serta permintaan BAP selaku tersangka, dan bukti P3A surat nomor 001 garing I garing 2026 garing Tokham tanggal 15 November 2026 perihal permohonan spritsing berkas perkara antar tersangka. Poin 24, bahwa selanjutnya akan disampaikan kronologis upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penahanan dan penggeledahan terhadap rumah milik pemohon yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah sebagai berikut. Pada sekitar pukul 7 hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, termohon secara tiba-tiba dan melawan hukum telah datang ke rumah milik pemohon yang berlokasi di Jalan Pecica 7 nomor 17 Bintaro Jaya sektor 9 Tangerang Selatan, dan pada saat itu yang menerima pemohon dan dengan tanpa memperlihatkan surat perintah penggeledahan, termohon yang terdiri dari beberapa orang memaksa masuk ke dalam rumah dengan tanpa izin dan sama sekali tidak memberikan kesempatan atau bertanya kepada pemohon atau istrinya apakah diizinkan untuk masuk atau tidak, dan bagaikan sedang akan melakukan penangkapan terhadap teroris, termohon langsung menyatakan akan melakukan penangkapan terhadap pemohon. Bahwa pemohon dan istri sempat menyatakan keberatan dan bertanya apa alasan penangkapan dimaksud, namun tidak dijawab sama sekali oleh termohon, dan termohon tidak menyerahkan surat perintah penangkapan kepada pemohon. Bahwa selanjutnya istri pemohon sempat menghubungi tim penasihat hukum via video call atau WhatsApp dan meminta termohon berbicara dengan tim penasihat hukum, namun ditolak mentah-mentah oleh termohon dan bahkan langsung dilakukan pemborgolan terhadap pemohon serta memaksa pemohon untuk langsung berangkat dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengganti baju terlebih dahulu.
Bahwa setibanya di Mapolda Metro Jaya, tim penasihat hukum berkumpul dan bertanya kepada termohon, apa alasan penangkapan terhadap diri pemohon yang dilakukan seperti penangkapan terhadap teroris tersebut? Namun tidak diperoleh jawaban apapun, dan termohon juga sama sekali tidak menyerahkan surat perintah penangkapan dan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan kepada tim penasihat hukum. Bahwa selanjutnya ternyata termohon menyatakan terhadap diri pemohon telah diterbitkan surat perintah penahanan dengan nomor SP.HAN garis 458 garing 6 Romawi garing res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya dengan tanggal 19 Juni 2026. Dan termohon juga tidak memperlihatkan dan atau menyerahkan surat perintah penahanan dimaksud. Dan selanjutnya pula, dan termohon juga tidak memperlihatkan dan atau menyerahkan pada sekitar pukul 4 WIB, ternyata oleh termohon dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur, dan dinyatakan gula darah agak tinggi dan harus dilakukan rawat inap di ruang VIP hingga hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan rencananya pada hari Senin pagi tanggal 22 Juni 2022 akan dilakukan limpah tahap 2 ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan namun ternyata adalah sungguh aneh tapi nyata, pemohon menyatakan bahwa status pemohon bukan dalam pembantaran, namun tetap berada dalam status ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya, sehingga menimbulkan keanehan dari pihak tim penasihat hukum. Dan dinyatakan pula bahwa maksud dan tujuan dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri pemohon adalah untuk memenuhi jadwal limpah tahap 2 ke Kejati DKI Jakarta yang telah dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020. Bahwa istri pemohon baru menerima file bukti P5 berupa surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan nomor B garing 16088 garing 6 Romawi garing res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum tertanggal 19 Juni 2026 pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Bahwa surat pemberitahuan dimaksud adalah untuk dua jenis tindakan upaya paksa, yang artinya pula bahwa sejak awal pemohon bukan hanya sekedar akan ditangkap, namun sudah ditarget untuk dilakukan penahanan. Luar biasa penegakan hukum yang saat ini terjadi di negara NKRI kita yang tercinta ini, dan ini adalah salah satu bukti terkuat bahwa negara kita bukanlah negara hukum, namun bukan negara kekuasaan. Poin 25. Bahwa selanjutnya pelanggaran apa saja yang terjadi sehingga pemohon mengajukan keberatan dalam permohonan pra peradilan akuo. Berikut adalah pelanggaran baik terjadinya cacat formil maupun aspek yuridis material prosedural atas baik penggeledahan, penangkapan maupun penahanan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon. Poin 26, bahwa pelaksanaan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon baik bukti P6 yaitu surat perintah penangkapan nomor SP.K garing 703 garing 6 Romawi garing res titik 1.14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2006 yang diterbitkan dan digunakan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena terdapat cacat formil dan atau melanggar pasal 95 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Junto Pasal ayat 1 ayat 3 Junto Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Poin 27, penggeledahan. Bahwa tindakan upaya paksa penangkapan terhadap diri pemohon yang sedang berada di rumah adalah mau tidak mau didahului dengan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan pasal 89 huruf D Junto Pasal 112 huruf A KUHP, dan termohon wajib untuk terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah penggeledahan kepada penghuni rumah inkasu pemohon dan istrinya baik pasal 113 ayat 1 dan ayat 2 Junto Pasal 114 KUHP oleh karena sebagai berikut. Bahwa termohon tidak memiliki penetapan dari pengadilan negeri setempat berupa izin untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman pemohon, dan yang juga wajib berisikan mengenai A. Lokasi yang akan digeledah, dan B. Dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
bahwa termohon juga tidak memperlihatkan pasal 114 KUHP, yakni baik kepada pemohon maupun kepada istrinya surat perintah penggeledahan, dan tentunya seharusnya juga penetapan dari pengadilan negeri serta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman pemohon yang sekiranya tidak dimiliki oleh termohon. Bahwa sehingga dengan demikian dapat dengan secara tegas disampaikan bahwa termohon dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman pemohon telah dengan sengaja melanggar pasal 113 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 114 KUHP, sehingga tindakan termohon adalah tidak sah oleh karena melanggar ketentuan hukum acara pidana, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Izin pergantian membacakan. Harus dinyatakan batal demi hukum. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Penangkapan bahwa syarat formil format dari surat perintah penangkapan telah ditentukan berdasarkan kait pasal 95 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 95 kami anggap dibacakan. Bahwa namun ternyata surat perintah penangkapan nomor SP.K/703/6 Romawi /1.14/2026 Ditreskrim Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026 pait bukti P6 yang diterbitkan dan digunakan oleh termohon untuk melakukan penangkapan atas diri pemohon ternyata tercantum mengenai huruf B alasan penangkapan, yaitu pada bagian pertimbangan surat perintah penangkapan dalam kurung kutipan pertimbangan bahwa dalam rangka untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti dalam rangka pengiriman tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dapat dilakukan penangkapan dipandang perlu mengeluarkan surat perintah. Bahwa alasan penangkapan telah diatur dalam pait pasal 93 ayat 1 KUHP junto pasal 97 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 93 ayat 1 untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Pasal 97 ayat 2 dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, penangkapan dapat dilakukan. Bahwa sehingga dengan demikian tidak ada ketentuan mengenai alasan penangkapan adalah dalam rangka pengiriman tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dapat dilakukan penangkapan. Karena penyerahan tersangka dan barang bukti pelimpahan tahap 2 adalah jelas menandakan penyidikan telah selesai dan penyerahan ke jaksa penuntut umum adalah bukan bagian dari penyidikan itu sendiri. Dan mengingat pemohon selama ini telah menjalani wajib lapor 1 kali setiap minggunya sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, yang berarti pemohon sangat kooperatif dan tidak pernah absen dari hadapan penyidik inkasu termohon, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan termohon dengan melakukan penangkapan atas diri pemohon adalah suatu tindakan yang arogan, abuse of power, penjoliman, dan membuktikan bahwa termohon telah menerapkan prinsip negara kekuasaan oleh karena telah tidak bersesuaian dengan hukum. Huruf C, uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan. Pait halaman 2, surat perintah penangkapan tercantum uraian sebagai berikut kutipan. Karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan atau fitnah dengan sarana teknologi informasi dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain, junto perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan pasal 433 ayat 1 junto pasal 441 ayat 1
dan pasal 434 ayat 1 junto pasal 441 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diketahui terjadi mulai di Komplek Lemigas Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2025 yang diduga dilakukan oleh tersangka KRMT Roy Suryono di Projo. Bahwa ternyata terhadap diri pemohon dinyatakan diduga melakukan tindakan yang melanggar pasal 310 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kenyataannya pasal 310 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak 2 Januari 2026 yang telah digantikan dengan pasal 433 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan terlebih jaga lagi, ternyata termohon secara tidak bersesuaian dengan hukum juga mencantumkan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum penerapan undang-undang dan harus dinyatakan sebagai cacat formil sekaligus terdapat cacat material yang terjadi pada surat perintah penangkapan AKUO. Sehingga surat perintah penangkapan adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan. N huruf D, tempat perkara diperiksa, bahwa yang tercantum di surat perintah penangkapan AKUO adalah sebagai berikut kutipan dan membawa ke kantor polisi tersebut di atas untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Bahwa pada pasal 95 ayat 2 huruf D KUHP jelas yang dimaksud adalah tempat tersangka untuk diperiksa sehingga bukan untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Sehingga dengan demikian penangkapan yang telah dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah oleh karena telah tidak bersesuaian dan atau melanggar pasal 95 ayat 2 huruf B KUHP sehingga surat perintah penangkapan AKUO harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan. Bahwa selain tindakan penyidik menjadikan objek permohonan AKUO terhadap pemohon oleh penyidik juga dikenai pencegahan ke luar negeri, keluar wilayah negara Republik Indonesia atau disebut pencekalan yang telah diberitahukan kepada pemohon sejak proses penyidikan berlangsung. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan pencegahan atau pencekalan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan dan keberlakuannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena proses penyidikan yang menjadi dasar penerapan tindakan dimaksud telah berakhir, bahkan telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilanjutkan tahap penuntutan, maka dasar hukum dan tujuan penerapan tindakan pencekalan tersebut harus dinyatakan telah selesai dan tidak berlaku lagi demi hukum. 29. Kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penangkapan kepada pemohon. Bahwa selanjutnya adalah merupakan kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penahanan kepada tersangka kasus pemohon berdasarkan PAID pasal 95 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik harus memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang berisi dan kami tidak bacakan. Bahwa hingga saat ini kepada pemohon tidak pernah diberikan surat perintah penangkapan AKUO sehingga termohon jelas melanggar pasal 95 ayat 2 KUHP. Sehingga dengan demikian penangkapan yang telah dilakukan oleh pemohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan surat perintah penangkapan AKUO harus dinyatakan batal demi hukum. 30. Kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penangkapan kepada pemohon. Bahwa selanjutnya adalah merupakan kewajiban termohon untuk menyampaikan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka in kasus keluarga pemohon berdasarkan PAID pasal 95 ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.
Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diberikan kepada keluarga tersangka atau orang yang ditunjuk sebagai tersangka atau ketua rukun warga garing rukun tetangga tempat tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penangkapan dilakukan. Bahwa hari adalah 24 jam, PAID pasal 1 angka 56 KUHP, dan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon PAID bukti P5 baru diterima oleh istri pemohon di rumah kediamannya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 13.00 WIB. Padahal penangkapan dilakukan oleh tersangka terhadap diri pemohon dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Sehingga telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 5 ayat 3 KUHP. Sehingga penangkapan dilakukan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 95 ayat 3 KUHP dan harus dinyatakan batal demi hukum. 31. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas tentunya tidak bisa bahwa hal ini hanya dianggap suatu permasalahan sepele oleh karena berdasarkan hukum acara pidana Indonesia atau KUHP jelas surat perintah penangkapan yang tidak mencantumkan alasan uraian singkat perkara dan tempat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat 2 huruf B, C, dan D di KUHP yang menjadi dasar format dari surat perintah penangkapan jelas akan mengakibatkan surat perintah penangkapan tersebut adalah tidak sah. 32. Bahwa dampak hukum jika surat perintah penangkapan tidak memenuhi prosedur dan telah ditetapkan cacat formil, maka penangkapan dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, illegal arrest. Oleh karena surat perintah penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan formal seperti tidak memuat uraian singkat tindak pidana, alasan dan tempat diperiksa menjadikan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon tersebut adalah ilegal dan berdasarkan putusan-putusan peradilan yang terdahulu, maka cacat formil pada surat perintah penangkapan membuat proses penangkapan dianggap tidak sah menurut hukum yang diharapkan dapat menjadi referensi antara lain sebagai berikut. Putusan Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Medan nomor 83 pidana Fitra garing 2025 garing PN Medan tanggal 19 Januari 2026 dianggap dibacakan. Putusan Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Fitra garing 2024 garing PN Bandung tanggal 8 Juli 2024. Oke, baik. 33 penahanan. Bahwa termohon melakukan penahanan terhadap diri pemohon berdasarkan PAID bukti P7 surat perintah penahanan nomor SP Han garing 458 garing Romawi 1 garing res titik 1 14 garing 2026 garing Ditreskrim Umum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dengan pertimbangan sebagai berikut. Kutipan bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan atau menghambat proses pemeriksaan atau berupaya melarikan diri atau berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti atau melakukan ulang tindak pidana atau terancam keselamatannya atas ketentuan atau permintaan tersangka atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan sebenarnya. Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau tindak pidana yang diatur khusus sesuai dengan pasal 100 ayat 2 KUHP di mana perlu mengeluarkan surat perintah. Bahwa syarat subjektif sebagaimana yang diatur dalam PAID pasal 100 ayat 5 junto 40 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berbunyi sebagai berikut. Pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan huruf H dianggap dibacakan. Pasal 40 dianggap dibacakan. 34. Apakah pemohon pernah mengabaikan panggilan penyidik selama 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah? Bahwa dapat dipastikan pemohon tidak pernah
mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, oleh karena pemohon selalu kooperatif dan menjalankan wajib lapor sejak 13 November 2026 hingga saat dilakukannya penangkapan terhadap diri pemohon, sehingga unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf A KUHP adalah tidak terpenuhi. Kelima, apakah pemohon pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan? Bahwa pemohon tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf B KUHP adalah tidak terpenuhi. 36. Apakah pemohon pernah menghambat proses pemeriksaan? Bahwa pemohon tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Namun apa yang dilakukan oleh pemohon adalah seluruhnya bersesuaian dengan hukum dan tidak menghambat proses pemeriksaan. Sehingga pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah menghambat proses pemeriksaan, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf C KUHP adalah tidak terpenuhi. 37. Apakah pemohon pernah berupaya melarikan diri? Bahwa pemohon tidak pernah berupaya melarikan diri dan mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah berupaya untuk melarikan diri, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf D KUHP adalah tidak terpenuhi. 38. Apakah pemohon pernah berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti? Bahwa pemohon tidak pernah dan tidak mungkin berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Oleh karena barang bukti apakah yang ada dalam penguasaan pemohon, dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur pasal 100 ayat 5 huruf E KUHP adalah tidak terpenuhi. 39. Apakah pemohon pernah melakukan ulang tindak pidana? Bahwa pemohon tidak pernah dan tidak mungkin melakukan ulang tindak pidana. Oleh karena perbuatan apakah yang dilakukan oleh pemohon? Dalam hal ini pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah melakukan ulang tindak pidana, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf F KUHP adalah tidak terpenuhi. 40. Apakah pemohon menyatakan bahwa dirinya terancam keselamatannya? Bahwa pemohon tidak pernah menyatakan bahwa ia terancam keselamatannya, dan penahanan atas dirinya adalah atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri atau selaku tersangka. Dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah menyatakan bahwa ia terancam keselamatannya, dan penahanan atas dirinya adalah atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri selaku tersangka, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur pasal 100 ayat 5 huruf G KUHP adalah tidak terpenuhi. Apakah pemohon pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya? Bahwa pemohon tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya, dan pemohon mensomir termohon untuk membuktikan apakah memang benar pemohon pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur dari pasal 100 ayat 5 huruf A KUHP adalah tidak terpenuhi. 42. Bahwa selanjutnya surat perintah penahanan AKUO telah memuat uraian pasal-pasal yang ditetapkan adalah sebagai berikut kutipan. Karena di Rutan Tahti Polda Metro Jaya, sehingga kalimat yang tercantum pada angka 2 halaman 2 surat perintah penangkapan, yakni menempatkan tersangka di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan 8 Juli 2026 adalah suatu kebohongan dan atau suatu keterangan yang tidak benar atau palsu yang dicantumkan dalam surat perintah penahanan AKUO, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat perintah penahanan AKUO harus dinyatakan batal demi hukum. 44. Bahwa selanjutnya tercantum pada pahit angka 3 halaman 3 surat perintah penahanan AKUO adalah sebagai berikut. Dalam waktu 1 hari setelah
setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka mulai diperiksa oleh penyidik. Bahwa apakah benar dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka inkasu pemohon sudah mulai diperiksa oleh penyidik inkasu termohon. Sungguh tidak masuk akal pencantuman kalimat pada angka 3 akuo. Oleh karena sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 di atas, maka pemohon telah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan dijadwalkan akan dilakukan limpah tahap 2 ke pihak Kejaksaan Tinggi CQ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 07.00 WIB hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Bahwa sekali lagi surat perintah penahanan akuo mencantumkan suatu kebohongan dan atau suatu keterangan yang tidak benar atau palsu yang dicantumkan dalam surat perintah penahanan akuo, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat perintah penahanan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Yang mulia, termohon dan turut termohon yang kami hormati, kesimpulan poin 45 bahwa berdasarkan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, surat perintah penangkapan yang melanggar prosedur termasuk pasal spesifik mengenai tata cara penangkapan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru secara otomatis melanggar asas Indonesia sebagai negara hukum. Fight pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan asas kepastian hukum dan memperoleh perlakuan yang sama di muka umum. Fight pasal 28 ayat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum dan prinsip utama dari negara hukum atau Rahstat adalah due process of law, proses hukum yang patut, dan equality before the law, persamaan di muka hukum atau persamaan di muka hukum, yang artinya penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 95 ayat B, C, dan D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga harus diartikan bahwa termohon telah bertindak sewenang-wenang atau absolut, bukan berdasarkan hukum, mengingat tindakan melawan hukum, abuse of power oleh aparat penegak hukum akan menentukan fondasi dan wibawa negara hukum itu sendiri. Sedangkan berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Untuk memberikan kepastian mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana seseorang dirampas kemerdekaannya, sehingga apabila surat perintah penangkapan dibuat secara tidak sah atau melanggar prosedur, cacat formil, maka hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum telah dilanggar dan tindakan tersebut inkasu, tindakan termohon, tindakan perampasan kemerdekaan tersebut tidak sah atau illegal arrest. Poin 46 bahwa penahanan adalah upaya paksa yang merampas kemerdekaan seseorang dan hanya boleh dilakukan jika terpenuhi 2 syarat kumulatif, bukan alternatif, yaitu syarat objektif kami anggap terpenuhi. Namun syarat subjektif, fight pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah tidak terpenuhi. Sehingga penahanan yang dilakukan termohon adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas hukum sebagai berikut. Yang pertama, melanggar asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan, sehingga penahanan seharusnya menjadi ultimum remedium, upaya terakhir sebagaimana prinsip dari hukum pidana, bukan hukuman pendahuluan. Kemudian yang kedua, melanggar asas rule of law, yaitu prinsip negara hukum, bahwa penegakan hukum harus berdasarkan prosedur, due process of law, bukan kesewenang-wenangan penyidik. Asas yang ketiga adalah asas legalitas. Penyidik dianggap melanggar asas legalitas karena tindakan aparatur penegak hukum harus bersandar pada undang-undang. Berikutnya lagi adalah tindakan penyidik dalam hal ini adalah termohon melanggar asas justice delay is justice denied, bahwa penahanan yang tidak sah jelas merugikan kebebasan seseorang. Poin 47 bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai aturan hukum acara pidana baru, maka pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini termasuk pasal 40 KUHP yang baru
yang notabene adalah tata cara penegakan hukum pidana yang lebih ketat, perlindungan HAM, dan pembatasan kewenangan aparatur penegak hukum adalah merupakan suatu tindakan abuse of power dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka inkasu pemohon, dan juga melanggar asas-asas hukum sebagai berikut: asas due process of law, yaitu proses hukum yang adil; asas perlindungan hak asasi manusia atau HAM; asas legalitas atau legalitas prosedur. Bahwa sehingga dengan demikian, poin 48, bahwa sehingga dengan demikian maka tindakan termohon adalah patut dan wajar untuk dinyatakan sebagai berikut: upaya paksa yang tidak sah, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah berkaitan dengan kewajiban termohon berdasarkan pasal 40 KUHP, yakni sesaat setelah melakukan penahanan sebagai syarat lanjutan setelah dilakukannya suatu tindakan upaya paksa khusus, yakni penahanan, sehingga adalah patut dan wajar tindakan. Tes yang permohonan pra peradilan dari pemohon seluruhnya menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-KAP/6-ROMAWI/RS-1.1/Dit Reskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar pasal 29, pasal 95 ayat 1, Junto ayat 2, pasal 97 ayat 2, dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3, Junto pasal 28 ayat 1, Junto pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, dan melanggar azas kepastian hukum. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP-Han/6-ROMAWI/6-1.14.1/2026/Dit Reskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H, dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3, Junto pasal 28D ayat 1, Junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan melanggar azas kepastian hukum. Menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Menetapkan bahwa A. Surat perintah penangkapan nomor SP-KAP/703-RES-7.1.14.2026 Dit Reskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. B. Surat perintah penahanan nomor SP-Han/6-6-RES-1.14.1/2026 Dit Reskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dinyatakan dibatalkan. Menyatakan bahwa tindakan pencekalan yang dilakukan oleh termohon sudah selesai dengan berakhirnya penyidikan sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Memerintahkan turut termohon untuk tidak membacakan surat dakwaan sebelum adanya putusan peradilan aku. Memerintahkan turut termohon untuk tidak melimpahkan berkas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum pemeriksaan permohonan pra peradilan aku selesai dan diputus, baik pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula, baik pasal 489 ayat 3 huruf E KUHP. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra peradilan perkara Akwo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex Akwo et Bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KRMT Roy Suryo Noto di Projo, Kantor Hukum Kota. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi saya memegang penyampaian dari pasal pemohon bahwa perubahan ini tidak terkait dengan substansi. Ya, tetapi saudara menambahkan hal yang sangat substansial. Dalam positanya dan petitum itu menambahkan objek, betul ya? Skala itu substansial. Jadi saya tidak mengizinkan hal itu. Yang lain tidak masalah. Saya sudah baca, yang dipikir, tapi khusus dua itu, posita dan petitumnya tidak sesuai. Itu menambah objek yang saudara. Jadi yang itu khusus itu diabaikan, ya. Petitum, ya, di perubahan itu di daftar perubahan itu di halaman 3 itu di poin 29 matriks yang kiri matriksnya dan kanan ada bahwa selain tindakan penyidik yang menjadi objek permohonan aku, kemudian ada juga pencekalan itu diabaikan saja. Kemudian petitum poin ke-7 halaman 30 yang menjadi menyatakan bahwa tindakan pencekalan dilakukan sudah selesai dan berakhir itu diabaikan saja. Petitum ke-8 memerintahkan pemohon tidak membacakan surat dakwaan sebelum ada putusan diabaikan. Ya, selebihnya silakan tanggapi. Baik, kita akan tunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada termohon dan turut termohon untuk mengajukan jawaban besok pagi pukul 9. Tolong hadir tepat waktu ya, karena tidak hanya sidang ini yang saya sidangkan, ada banyak sidang yang lain, sehingga kalau ini terlambat yang lain juga pasti akan jadi salah. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Cukup, ya, termohon untuk termohon cukup. Baik, sidang kami sudah hari Selasa tanggal 30 Juni. Ada jawaban dari permohonan. Turut termohon. Sidang selesai dan itu. Sidang utama. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Oke, silakan. Oke. Makasih. Mantap. Makasih. Makasih. Waktunya banyak banget. Apa? Ya. Ini siapa? Jadi dasi. Makasih. Coba dasi model baru. Dasi model baru. Terbaru. Malah lupa belum salaman sama Mbak Ayah tadi. Samping dulu. Bang Medi. Itu saya nanti sini kerja. Siap. Oh iya ya. Berarti kita tulis surat ke Polda Metro. Klarifikasi saya untuk respon harusnya besok. Oke, sebaiknya kita minta ditunda. Bisa. Saya ini prioritas. Bisa. Ya. Karena azan apa gimana? Bukan saya ngantuk. Nah, ya, apa Pak? Ya. Atau redaksi. Ya, kan seminggu. Tanggal 7 keputusan. Oh iya, di depan, Bang. Di depan. Izin saya kita di depan ya. Makasih Bapak. Ya, terima kasih. Makasih Pak Riza. Ya, makasih. Ya, kita bisa melihat ada Pak Ya, Agus enggak. Sunanto Ya, yang meninggalkan ruangan. ya. Sip. Ada dari jaksa, ada dari Polda Metro Jaya meninggalkan Yuk, ruangan. ajak saya terima kasih. Dan Terima kasih. terakhir Yuk, pihak. terima kasih. Mohon Ya, yuk. Pak Roy Agak Suryo. agak ke depan. Nah, ini lalu Pak Roy Suryo. Di sini aja Mas, yang sewu Mas. Pak di sini. Belum. Depan. Sini aja ya. Agak tunduk. Iya. Ya, enggak dulu. Ya, aku minum dulu. Di belakang dulu Mas. Ya, tengah dulu ya. Mas, di belakang deh. Kasih. Mas Nyun Sewu lagi azan, jangan ditangkapin dulu ya. Kita dengarkan adzan dulu. Abang, kamera di belakang.
Teman-teman, ini ada kamera juga di belakang, jadi mohon maaf yang di depan handphonenya jangan terlalu tinggi ya. Mengganggu nggak? Kena bang. Kena nggak? Masih kena nggak? Siap. Ya. Biar enak bang. Ntar. Mana mic lagi mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang Beresin dulu. mohon maaf dulu Masih ya. azan. Masih azan. Beresin dulu. Maaf nih. Gambar nih, Bu, jadinya. Sini Pak, aku pegangin satu. Bang Refli. Bang Emma. Udah bang, jangan terlalu maju. Iya Bang. Itu aja udah Bang. Weh. Masih. Ada. Bilangnya Mas Roy, berangkat hati-hati gitu. Lancar Mas Roy. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai bawah itu Mas. Ini dasi model baru. Ada berapa tuh ya? Mic lu ada? 6, Udah 6 mic. Mic lu udah? Tambah lagu. Jadi dari Polda yang hadir siapa Mas? Ada anunya apa? Penasihat hukumnya. Mana saya hukumnya? Ah, ah. Saya nggak tahu namanya. Jauh ibu ikut. Enggak. Jadi kan sehat mas. Alhamdulillah. Saya Mondek. Bantu pegang Pak. checking mic, aman checking mic. SCTV, TV1, CNN, checking mic SCTV, CNN, TV1, oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita aturkan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua ya menjalankan sidang pra peradilan yang pertama ini alhamdulillah dengan lancar dan tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, kita aturkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan hakim tunggalnya tadi telah memulai persidangan dan dibantu dengan semua stafnya dengan baik dan insya Allah itu akan memudahkan semua proses kasus ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada termohon ya dalam hal ini Polda Metro Jaya yang diwakili kuasa hukumnya yang telah hadir
dan kemudian mendengarkan dengan sangat baik dan kemudian juga bersedia untuk menjalankan agenda sidang sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh Hakim Tunggal, yaitu besok pagi Polda Metro Jaya harus menyampaikan jawabannya. Kami juga mengaturkan terima kasih dan sebesar-besarnya ucapan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tadi diwakili juga oleh Pak Eko, Ibu Putri, dan satu lagi saya kurang tahu siapa namanya, ya, Pak Jaksa, yang juga telah hadir selaku turut termohon. Dan itu luar biasa, bagus sekali. Jadi termohon dan turut termohon hadir. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya, ada pihak yang tidak berkompeten, tiba-tiba maju ke depan, dan ingin selaku turut termohon juga. Ya, padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS. Ya, sering kita lihat dia di antara para termul. Ya, itu sungguh memalukan. Ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon. Itu nggak ada. Sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan diri sebagai intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam ini namanya pra peradilan, itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu, ya, gitu, yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu, ya, gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Saya tidak menggunakan kaos yang biasanya tertulis malu bro. Kalau ada saya buka kaosnya, saya tuliskan itu malu bro, kayak gitu tuh, ya. Udah katanya belajar selaku kuasa hukum merah putih, ya, merah putih biru hitam itu namanya, ya, nggak jelas itu. Dan tadi intinya sudah dilakukan pembacaan apa yang kita harapkan nanti secara detail, ya, kemudian apa yang kita lakukan, petitum dan juga positanya juga nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya, ya, ada Pak Refli Harun, ada juga Pak Gafur Sangadi, dan juga tadi beberapa yang ada, dan kita sudah sampaikan apa yang kita mohonkan di dalam pra peradilan ini. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru, ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat, ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender, ya, 7 hari kerja, maaf, 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah, ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami, ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu yang inti yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf saya secara detail hukum mungkin nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya, dan nanti setelah kuasa hukum nanti kesimpulannya saya ingin memberikan satu pesan. Silakan Pak Gafur dulu, silakan. Ya, sudah di depan. Ya. Terima kasih Mas Roy, Bang Ya. Refli izin. Ya. Jadi perlu kami update sedikit bahwa permohonan pra peradilan telah disampaikan secara terbuka dan sah di hadapan Hakim Tunggal, Ya. di hadapan termohon Polda Metro Jaya, dan turut termohon adalah pihak dari Kejaksaan. Dan kejaksaannya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami dengan membacakan permohonan pra peradilan tadi, maka terjawablah sudah bahwa ada desas-desus kami menarik Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ternyata itu tidak tepat, ya, itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam persidangan pra peradilan. Kemudian yang kedua, alasan-alasan permohonan saya kira nanti bisa dijelaskan lebih komprehensif oleh Bang Refli.
Tetapi yang pasti adalah hari ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan, sehingga besok akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban dari termohon. Ya, kalau turut termohon, saya kira tidak perlu dia menjawab. Ya. Karena pokok perkara yang tadi diperiksa berdasarkan permohonan kami itu tidak berhubungan dengan kewenangan daripada Kejaksaan, sehingga nanti besok itu hanya dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian besok juga begitu disampaikan jawaban, kami secara simultan akan langsung menyampaikan replik. Ya, jadi kami akan minta kepada hakim supaya sidang di-skor dulu beberapa jam. Kami langsung akan menuliskan replik kami. Kemudian kalau Polda Metro Jaya mau menyampaikan duplik, ya kami tentu akan juga memberikan kesempatan kepada kita Polda tunggu Metro Jaya untuk menyampaikan duplik. Dan setelah itu, pada hari Rabu Mas Roy, itu langsung kita masuk di dalam proses pemeriksaan. Betul. Ya, pembuktian. Bukti-bukti. Yaitu bukti-bukti dari kami, bukti apa saja tentu nanti hari Rabu akan kami sampaikan. Termasuk juga kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas